Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arham R dari SMA Negeri 10 Bone, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran pada rencana aksi yang kedua pertemuan 2, yaitu materi ukuran penyebaran data, yaitu simpangan. Model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Selamat menyaksikan. Siap dan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita mencoba mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, alhamdulillah ya. Sebelum kita melanjutkan materi, mari Bapak mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir, Nak? Semua. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Jadi untuk anak-anakku ini supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri, maju ke depan sini. Ya, semuanya mengikuti kegiatan. Kita sudah membahas tentang jangkauan, ya. Jadi jangkauan itu terbagi atas 3 bagian yang kemarin. Ada jangkauan data, kemudian ada hamparan, kemudian ada simpangan kuartil, ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu bagian simpangan. Selanjutnya, tujuan yang akan kita capai pada hari ini yaitu pertama itu peserta didik mampu menganalisis penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Apa pentingnya pelajaran ini, ya? Ukuran penyebaran data itu, yang pertama, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Kemudian yang kedua, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengetahui seberapa beragam homogen data tersebut. Jadi sebelum kita mulai, Bapak telah membagi kelompok berdasarkan PPT di atas. Silakan anak-anak perhatikan. Silakan bergerak menuju ke kelompoknya masing-masing. Ikuti kelompok pembagian kelompok yang Bapak bagi di atas.
Ragam guys. Kemudian alur pembelajaran untuk hari ini yaitu nanti Bapak menyajikan masalah, kemudian dikaji dalam kelompok, didiskusikan dalam kelompok, kemudian nanti dipresentasikan ya, kemudian nanti disampaikan kesimpulannya melalui presentasi di atas. Kemudian apa yang ingin dinilai dari kegiatan kita hari ini? Ada 3 yang akan dinilai. Yang pertama yaitu sikap anak-anak selama kerja kelompok ini. Kemudian nilai pengetahuan itu mencakup nilai akademiknya anak-anakku, kemudian keterampilannya bagaimana anak-anakku bekerja sama dalam kelompok ini. Ya, ini adalah suatu masalah dalam penyebaran data. Kalau diperhatikan ya, Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini yang didapatkan dari hasil sensus 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika dengan rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 mencapai 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari rumus daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. ya itu adalah kasus penyebaran data di negara kita. Kita masuk ke simpangan. Nah, simpangan ini adalah simpangan rata-rata dan nanti ada simpangan baku dan ragam, ada 3. Karena kita simpangan rata-rata dulu. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata itu sama dengan penjumlahan dari ini tanda mutlak ya, tanda mutlak dari XI dikurang X bar, di mana nilai XI ini adalah data TI, N adalah banyak data, dan X bar ini adalah rata-rata ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata itu kan tinggal kita jumlahkan datanya ya, dibagi banyak data ya. Sekarang kita masuk ke data kelompok. Masuk data kelompok. Itu tadi data tunggal ya. Data perhatikan pada satu kelompok. Ini XI adalah nilai tengah ya, jadi X-nya nilai tengah interval, X-nya adalah frekuensi kelas, dan X barnya rata-rata. Contoh, itulah simpangan rata-rata dari tabel berikut. Ini ya tabelnya. Yang ada di kolom ini dengan yang ada di kolom. Oke, 2 dikali 23, 46, 8 dikali 28, 9 kali 33, 6 kali 38, 3 kali 43, 2 dikali 48 ya. Jadi ini adalah hasil dari perkaliannya. Kemudian kita jumlahkan, karena ini kan sigma itu penjumlahan. Jadi ini semuanya kita jumlahkannya. Kita simpan di sini. Jumlahnya adalah 1020. Nanti dibagi dengan sigma dari frekuensi. Berarti frekuensi ini kita jumlahkan ya. Ini kalau kita jumlahkan nilainya jadi 10, 19, 25, 30 ya. Sekarang kita lanjutkan simpanan bagian ragam ya, ragam atau variasi. Ini ragam merupakan ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh titik data menyebar dari data-datanya. Kemudian simpanan baku. Simpanan baku itu adalah kuadrat dari variasi atau ragam. Nah, kita perhatikan. Untuk ragam atau variasi ini ya, rumusnya beda sedikit sebenarnya dengan simpangan rata-rata. Nah, ini adalah rumus untuk data tunggal ya. Sedangkan untuk data kelompoknya seperti ini. Sama aja sebenarnya tadi ini saja tanah biru. Oke, untuk simbolnya ini S kuadrat ya untuk ragam. Ya, perhatikan semuanya. Kemudian untuk simpangan baku, simpangan baku kita notasikan dengan S. Simpangan baku ini adalah akar dari ragam. Dari ragam ini nanti kita akarkan gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh data kelompok ya.
Hitunglah ragam dan simpangan rata-rata dari tabel berikut. Nah, ini tabelnya kosongnya sama dengan yang tadi ya, simpangan rata-rata. Jadi itu nah ya untuk materi simpangan, mulai dari pada simpangan rata-rata, kemudian ragam, kemudian simpangan baku. Jadi mungkin aku sudah ada yang diperhatikan di atas tadi, sudah dipahami ya. Kalau tidak dipahami saya akan ditanyakan ya. Oke, jadi koefisien keragaman itu adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata. Koefisien variansi digunakan untuk membandingkan penyebaran data dari dua kelompok data dengan ukuran yang berbeda. Jadi itu rumusnya, koefisien keragaman itu sama dengan X per simpangan rata-rata. Oke, jadi itu materi untuk penyebaran data. Untuk menguji pemahaman anak-anakku, Bapak akan membagikan gambar kegiatan ya, atau KPD ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Saya akan dikerjakan ya, diskusi. Kami ini kelompok 1, kelompok 3. Ya, silakan semua ambil kertas ya, silakan bekerja sama semua. Silakan ambil kertas nak, silakan didiskusikan itu. Semua bekerja, saling membantu untuk menyelesaikan gambar kerja di KPD. Jadi semua kalau sebentar selesai dipresentasikan di atas ya, hasil kerja kelompoknya. Mana? Ada yang ditanyakan? Jadi baca baik-baik petunjuk pengerjaan KPD-nya, baca baik-baik. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Kemudian setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan di atas hasil kerja kelompoknya. Mana Syarul? Mana kelompok? Jadi untuk data tunggal dengan data berkelompok, hanya yang membedakan itu adalah frekuensi ya. Kalau di data berkelompok itu kita menghitung frekuensi dari setiap kelas. Kemudian untuk menentukan titik tengahnya, di setiap kelas itu dibagi dua ya, untuk menentukan, jumlahkan itu antara kelas bawah dan kelas atas, kemudian dibagi dua untuk menentukan titik tengah daripada kelas. Ini dibagi 5 ya. Jadi N-nya sama dengan 5. Datanya sama dengan 5. Setiap data ini dijumlahkan ya. Nanti
jumlahnya itu dibagi dengan 5 karena banyaknya data itu ada 5 ya. F1 X1 ya. Jadi kolom F1 ini dikalikan dengan XI-nya ya, untuk mendapatkan ya FI XI. Sudah semua? Ya. Karena waktunya untuk kita tampilkan ya dari setiap kelompok bagaimana hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Jadi untuk penampilan pertama sampai bisa untuk penampilan pertama. Kelompok berapa nak? Kelompok 5. Oke, silakan. Ketahui umumnya 16 sampai 20 dan yang terakhir 36 sampai 40 dan biasanya 15,5 sampai Dapat bertanya yang 20 lainnya. dan yang terakhir 35,5 sampai 40,5. Langkah pertama kita cari tahu dulu titik tengahnya. Titik tengahnya itu diambil dari umurnya 16 sama 20 dibagi 2 menghasilkan 18 dan seterusnya. Langkah kedua, setelah kita menghasilkan XI-nya atau titik tengahnya, kita kalikan dengan XI. Jadi XI dikali XI, Besar-besar suaranya. jadi 19 dikali 18 menghasilkan 342 dan seterusnya. Langkah ketiga, kita cari tahu dulu X barnya atau X rata-ratanya dengan cara XI dibagi XI menghasilkan 26,8. Itu presentasi dari kelompok 5 untuk nomor 1. Adakah yang mau bertanya tentang hasil kerja kelompok dari kelompok 1 di atas? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 5 ya. Selanjutnya nomor 2. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Perhatikan daripada kelompok 3 ya. Menjelaskan tentang soal nomor 2. Yang di belakang nak, perhatikan semua. Jadi nilai FI itu 50, FI kali X itu 1320, FI kali nilai mutlak X dikurang X rata-rata yaitu 256,4 dan FI dikali dalam kurung X dikurang X rata-rata 42 yaitu 1872. Jadi cara untuk mencari nilai simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata yaitu SR sigma FI nilai mutlak X dikurang X rata-rata dibagi sigma FI yaitu FI yang ini 50, kemudian nilainya yaitu 256,4 dibagi 50 menghasilkan 5.128. Kemudian untuk mendapatkan nilai ragam yaitu X42 kita menggunakan rumus sigma FI dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi sama juga dengan ini yaitu frekuensi yaitu 5. Jadi 1872 dibagi 50 akan menghasilkan 37,44. Nah, kemudian kita mencari nilai simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku ini sangat mudah karena kita perlu mengambil nilai dari ragam karena kita hanya perlu mengkuadratkannya. Diakarkan jadi ini dipindahkan ke sini 30 akar 37,44 yaitu 6,12. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi itu penampilan dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya presentasi untuk nomor 3. Najma, wakil kelompoknya. Mana ini laki-lakinya tidak ada tampil ini? Perempuan semua yang naik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang usaha penerbitan dan pembibitan keragaman. Soal nomor 3 di mana soal itu Pak Murtono seorang pengusaha. Bidang usaha yang ia jalani adalah penerbitan tekstil dan angkutan. Dalam 5 bulan terakhir
terakhir ia mencatat keuntungan bersih ketiga bidang usahanya. Hasil tampak pada tabel di bawah yang ada di atas ini. Di sini saya akan menjawab bagian tentang bidang usaha penerbitan, di mana di sini bidang usaha penerbitan yaitu keuntungan bersih atau dalam juta rupiah, yaitu pertama ada 60, 116, 100, 132 dan 72. Di sini pertama kita harus menentukan X rata-ratanya. X rata-ratanya yaitu di mana nilai keuntungan bersihnya kita jumlahkan. Di mana di sini nilai pertama itu ada 60, 116, 100, 132, 72, di mana itu semuanya dijumlahkan. Habis itu dibagi dengan 5. 5 ini didapat dari jumlahnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil keseluruhan semuanya dibagi dengan 5 ialah 95. Setelah itu kita akan cari simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu agar XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N. Di sini di XI nilai XI-nya yaitu 60. Nilai XI-nya 60 dibagi dan dikurang dengan 96, di mana hasilnya itu akan dipangkat 8. Begitu juga dengan selanjutnya yaitu 116 dikurang 96 pangkat 2, 100 dikurang 96 pangkat 2, 132 kurang 96 pangkat 2, 72 dikurang 96 pangkat 2. Hasilnya yaitu 358,4. Habis itu kita juga masukkan nilai N-nya. Nilai N-nya seperti tadi yaitu 5. Jadi 358,4 bagi 5 hasilnya ialah 7.168. Akar 7.168 ialah 26,7. Setelah kita mendapatkan nilai simpangan bakunya, kita mencari koefisien keragaman. Rumus koefisien keragaman ialah KK sama dengan S bagi X rata-rata. Nilai S-nya atau simpangan bakunya ialah 26,7, sedangkan nilai X rata-ratanya yaitu 96. Jadi 26,7 dibagi 96 ialah 0,28. Dan itu tadi jawaban yang saya presentasikan nomor 3 bagian A. Luar biasa ya presentasi dari kelompok. Begitu terperinci dari A sampai Z itu saya rasa sangat jelas semua. Jadi untuk kelompok keempat kita kasih tepuk tangan. Ada yang bertanya? Kelompok 5 mau bertanya? Ya, silakan nak. Rumus simpangan bakunya kenapa agar dikurangi Diperjelas nak. N bagi yang nanti tadi uang unit X pangkat 2. Kenapa bukan X pangkat 2 yang rumusnya simpangan baku? Simpangan bakunya, rumusnya kenapa tidak pangkat 2? Di sini kan yang diketahui sesuai dengan rumus simpangan baku sini yang kita anggap saja XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N. Sedangkan di sini Wahyudi kan dia sudah mencari nilai regapnya. Nilai regapnya kan sudah tertera, jadi dia tinggal memasukkan. Di sini juga rumus simpangan bakunya tidak dituliskan secara lengkap. Sedangkan di sini dia tuliskan secara lengkap, tapi dia tidak mengambil bagian sigmanya. Jadi di sini kan dia langsung masukkan saja. Di sini sudah dicampur nilai dari rumus seragam dengan simpangan baku. Jadi dicampur, jadi tidak ditulis menjadi akar S pangkat 2. Di sini itu S-nya ini lambang dari simpangan baku, yaitu S pangkat 2 akar XI kurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N. Bisa juga dijadikan sigma. Seperti N sigma I sampai 1 XI dikurang X rata-rata dibagi N. Bagaimana nak penjelasannya? Oke, jelas ya. Oke, terima kasih untuk penjelasan. Sekarang kita masuk di bagian B, nomor 3. Ya, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Yang lain diperhatikan?
kita mencari daya simpangan rata-ratanya terlebih dahulu. 750 dibagi 5 sama dengan 150. Kemudian di sini kita masukkan sesuai dengan soal menghasilkan akar 8.064 per 5 sama dengan akar 1.612,8 menghasilkan 40,16. Kemudian yang ketiga kita mencari koefisien keragaman. Itulah tadi hasil presentasi saya. Terima kasih Allah untuk Oke, demikianlah hasil presentasi daripada anak-anakku untuk semua kelompok untuk hari ini. Alhamdulillah penampilannya bagus-bagus ya. Artinya apa yang ditampilkan di materi video di atas tadi anak-anakku sudah tangkap semua ya, sudah paham semua karena anakku sudah bisa mengerjakan LKP dengan baik ya. Jadi itu jadi simpulan daripada kegiatan kita di atas tadi itu bahwa ukuran penyebaran data itu adalah data yang tersebar ya, tersebar dibagi menjadi dua, yaitu ada data dalam bentuk berkelompok dan ada data dalam bentuk data tunggal. Jadi itu. Jadi untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah dipresentasikan tadi, Bapak akan membagikan lembar kuis ya atau latihan. Silakan ditulis namanya di lembar latihan semua. Oke. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Perwakilan kelompok nak silakan dikumpulkan pekerjaan teman-temannya. KPD-nya juga dikumpul nak, kumpul di meja ya. Selanjutnya di sini Bapak sudah sediakan lembar refleksi. Jadi anak-anakku silakan menilai sesuai dengan hati nuraninya tadi bahwa bagaimana penyajian tadi materi yang Bapak jelaskan. Di sini ada 5 pertanyaan. Silakan dicek sesuai dengan apa yang Bapak tadi kerjakan ya. Sudah? Kalau sudah satu orang kumpul. Jadi itulah materi yang Bapak bawakan untuk hari ini. Jadi ini adalah materi terakhir untuk semester ini. Jadi insya Allah untuk materi selanjutnya anak-anakku akan lanjutkan di semester 6 ya, semester 2 yang akan datang. Marilah kita tutup materi ini dengan ketua kelas akan memimpin doa. Kita masuk kegiatan ini, mari kita membaca doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.